Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang listrik induksi beserta bagian-bagiannya. Isi dari pembahasan listrik induksi pertama adalah flux magnet, yakni terkait medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu dengan sudut tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang flux magnet, baik itu terkait pengertian, contoh perhitungan maupun hukum Gauss yang berkaitan dengan flux magnet. Konsep dasar dari flux magnet, seperti halnya flux listrik, flux magnet juga dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Dalam hal ini adalah medannya adalah medan magnet. Misal ini ada suatu permukaan ini yang luasnya A, kemudian ada suatu medan magnet yang menembus suatu permukaan ini. Flux magnet juga dideskripsikan sebagai jumlah garis-garis induksi magnet atau B atau medan magnet ini yang menembus suatu luasan tertentu dengan membentuk suatu sudut tertentu. Ini biasanya kalau saya pribadi menganalogikan ini itu mirip kalau misalkan saya memukul suatu tembok. Kalau pukulan saya itu sejajar dengan atau searah dengan bidang normal dari suatu tembok, maka tangan akan terasa sakit. Tapi kalau misalkan memukulnya itu membentuk sudut 90 dengan arah normal temboknya, maka rasanya tidak akan sakit sama sekali. Begitu pula dengan flux magnet ini. Jika ada suatu garis-garis induksi magnet atau medan magnet yang mengenai suatu luasan, jika arahnya itu membentuk sudut 90 dengan garis normal dengan arah normal dari suatu bidang luasan, maka dia tidak memiliki nilai. Tetapi jika searah dengan nilai arah dari B-nya ini searah dengan bidang normal dari suatu luasan, maka nilainya akan maksimum. Jika searah dengan bidang normal nilainya maksimum ketika tegak lurus dia bernilai 0, maka hubungan matematis dari keduanya ini adalah demikian. Misalkan ini ada D flux atau perubahan flux sama dengan induksi magnet atau medan magnet B dot dA, di mana ini adalah perubahan suatu luasan. Arah dari dA ini sebagaimana garis normal bidang atau arah normal bidang dengan nilai yang sama dengan nilai suatu luasan. Kenapa dot? Karena itu tadi, kalau dia searah dengan bidang normal B-nya dengan bidang normal suatu luasan, nilainya maksimum ketika tegak lurus dia bernilai 0, sehingga berlaku demikian. B dot dA ini jika dijabarkan menjadi B cos theta dA, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang normal suatu luasan dengan medan magnet B ini. Jadi kalau misalnya dalam gambar ini adalah ini sudutnya. Ini masih perubahan suatu flux. Bagaimana dengan fluxnya? Kalau fluxnya berarti ini tinggal diintegralkan saja. Dari deskripsi sebelumnya, flux magnet total pada suatu permukaan semacam ini, jika ada suatu medan magnet yang menembus suatu luasan permukaan, jika garis normal suatu luasannya ke sana ini dA, maka flux sama dengan integral tertutup dari B dot dA, atau bisa dijabarkan sebagai integral tertutup B dA cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara dA dan B. Artinya dari sini kita bisa mendeskripsikan bahwa flux hanya memiliki nilai jika ada garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu. Artinya sudut antara B dan DA tidak sama dengan 90 atau 270. Misal ini, ketika dalam kondisi ini hanya DA-nya garis normalnya arahnya ke atas, B-nya ke samping kanan. Jelas kan sudut dia membentuk suatu sudut 90. Maka dia tidak memiliki nilai. Kenapa demikian? Karena tidak ada garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Hanya lewat gitu saja. Begitu pula dengan ini. Contoh, kawat berbentuk persegi panjang dengan lebar ini sampai sini A dan panjangnya B, terletak sebelah kanan kawat yang sangat panjang yang dialiri arus besar I. Harusnya ini I. Jarak antara kawat yang panjang dengan persegi panjang yang paling dekat ialah C, sebagaimana gambar.
hitung flux magnetik total yang dihasilkan kawat persegi panjang tersebut. Sesuai dengan percobaannya Pak Oersted, jika ada kawat yang dialiri arus maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet di sisi kanan kawat yang sangat panjang ini adalah masuk, sehingga dilambangkan cross, dan tentunya akan menembus suatu luasan persegi panjang ini. Karena jarak antara persegi panjang dengan kawat yang dialiri arus ini berubah, sebab yang paling dekat adalah C, yang paling jauh adalah C plus A, berubah-ubah, maka mau tidak mau kita harus membuat suatu deskripsi yang melibatkan integral. Kalau misalkan ini di arsir kecil ini merupakan dr, bagian terkecil dari jarak ini dengan jarak r, maka luasannya adalah b dr, sehingga flux total sama dengan integral b dA sama dengan b nya adalah mu 0 I per 2 pi r, karena ini jaraknya adalah r tadi, arahnya masuk sehingga min k, dengan luasan adalah b panjangnya ini dan dr adalah lebarnya ini, b dr min k. Min k dot min k sama dengan 1, sehingga vektornya bisa diabaikan, sehingga tinggal mu 0 IB per 2 pi dr per r integral. Karena ini tidak sebagai fungsi dr, maka ini bisa dikeluarkan, sehingga tinggal integral dari C sampai A plus C dr per r. Integral dr per r sama dengan ln. Terus kemudian tinggal dimasukkan aja nilainya, sehingga dihasilkan demikian. Selanjutnya hukum Gauss, jumlah total flux magnetik pada luasan tertutup sama dengan 0. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah total flux magnetik pada luasan tertutup selalu 0, atau integral tertutup B dot dA sama dengan 0. Contohnya adalah ini. Misal, kubus yang memiliki sisi 2,5 cm sebagaimana pada gambar, diinduksi suatu medan magnet B, ya, arahnya ke sana. Tentukan, hitung flux yang terjadi pada bidang yang gelap, yakni bidang yang bagian sini, karena bagian sini arahnya garis normalnya ke sumbu X, berarti ini I. Luasannya adalah 2,5 kali 10⁴ min 2 dipangkat 2 I. Jadi B dot A, B nya adalah ini, dot A, A nya adalah ini. Dengan kalau dot I dot I 1, J dot I 0, K dot I 0 juga, maka atau dengan demikian tinggal 5 dikalikan dengan 2,5 sekian, sehingga hasilnya. Untuk yang kedua, berapa total flux untuk semua atau 6 bidang? Berdasarkan hukum Gauss tadi, flux total adalah sama dengan 0. Untuk mendeskripsikan itu atau membuktikan itu sangat-sangat mudah. Jika kita menganggap bahwa bidang yang ini arahnya ke I positif, sedangkan yang di sebelah sini arahnya ke X negatif. Ini K positif, yang bagian belakang sini K negatif, atas Y positif, bawah Y negatif. Sehingga nanti ketika didotkan, misal komponen ini I saja, ini sama dengan ini positif, ketika yang bagian sini, yang sisi kiri, min I dot 5I, nanti hasilnya negatif, ketika dijumlahkan adalah sama dengan 0. Jadi atas dijumlahkan yang bawah sama dengan 0, depan dijumlahkan yang belakang sama dengan 0, yang komponen kiri sama kanan dijumlahkan sama dengan 0, sehingga si totalnya sama dengan 0.